Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelpi Aulia dari Prodi Pendidikan Ekonomi STEKI PGRI Sumatera Barat. Melalui video ini saya akan menjelaskan satu model pembelajaran yang menurut saya itu cocok untuk kita aplikasikan di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar. Nah, eh, model-model pembelajaran ini saya dapatkan dan saya belajar yaitu di mata kuliah strategi belajar mengajar, yaitu dengan dosen pembimbing Ibu Vivin. Nah, eh, banyak model pembelajaran, ada model pembelajaran active learning, ada model teaching learning, ada model PyCamp, dan ada pula model pembelajaran house. Nah, dan banyak lagi model pembelajaran lainnya. Dan saya memilih dan memilah dari beberapa model pembelajaran tersebut satu model pembelajaran saya yang saya anggap dan saya sangat menyetujui itu diaplikasikan di dalam kelas, yaitu model pembelajaran PyCamp. Yang mana model pembelajaran PyCamp ini adalah model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi siswa. Itu eh, dan saya merasa apabila model pembelajaran ini diterapkan, diaplikasikan di dalam kelas, itu mungkin akan membuat siswa-siswi kita akan bisa menjadi semangat dalam belajar. Dan apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita paparkan, dan materi yang kita berikan, apabila suasana di dalam kelas tersebut sudah tercipta dengan nyaman dengan model pembelajaran PyCamp ini, itu pembelajaran tersebut, materi-materi tersebut dengan mudahnya, insya Allah dengan mudahnya dipahami oleh siswa kita apabila kita terapkan model pembelajaran PyCamp ini. Karena itulah saya memilih uh, dan saya menyukai model pembelajaran PyCamp ini. Kenapa? Karena model pembelajaran PyCamp ini dari artinya saja kita sudah tertarik gitu, yaitu dengan model pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, di mana dengan model pembelajaran ini siswa dituntut aktif, aktif di dalam belajar mengajar, di mana aktifnya apabila kita menerangkan, siswa tersebut aktif bertanya terhadap materi yang kita terangkan. Yang kedua, kreatif. Gimana kreatifnya? Siswa ini harus mampu menciptakan pemikiran-pemikiran yang baru untuk agar proses pembelajaran kita itu tujuannya tercapai dan inovatif. Dan selanjutnya itu menyenangkan. Apabila model pembelajaran ini kita aplikasikan, itu membuat suatu suatu poin lah bagi kita sebagai guru dan siswa, yaitu menyenangkan. Jadi siswa kita tidak menjadi bosan dan tidak jenuh terhadap model pembelajaran yang kita aplikasikan. PyCamp ini dan banyak pula arti model pembelajaran PyCamp ini, di mana model pembelajaran PyCamp ini adalah juga kita artikan sebuah pembelajaran yang menyenangkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam, yang bermacam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan kemampuannya. Melalui model pembelajaran PyCamp ini, siswa-siswi kita bisa mengembangkan, menampilkan keterampilan yang terpendam di dalam dirinya, yaitu bisa menimbulkan bakat-bakat yang ada di dalam diri siswa kita. Itu menurut pendapat saya. Nah, bagaimana sih langkah-langkah dalam penggunaan model pembelajaran PyCamp ini? Yang pertama yaitu guru harus menyediakan sebuah kertas. Dan untuk apa? Untuk meminta siswanya untuk menulis pertanyaan dari materi-materi yang kita paparkan, yang kita sampaikan di dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang kedua yaitu kumpulkan kertas tersebut yang telah diisi pertanyaan oleh siswa, kumpulkan kembali kepada gurunya. Yang kedua, gurunya tersebut mengocok kertas-kertas tersebut dan mencabutnya salah satu. Mencabutnya tuh siapa? Siswanya gitu. Siswanya disuruh mencabut kertas tersebut, maka pertanyaan siapakah yang muncul dari kertas yang diaduk-aduk tadi dan dipilih oleh siswa tadi? Pertanyaan yang tercabut, maka pertanyaan itulah yang dipaparkan kembali, yang dijelaskan kembali oleh guru.
Itu bisa mengembangkan pemikiran dan keterampilan siswa dan membuat siswa kita senang dalam proses belajar mengajar. Itu menurut pendapat saya. Karena itulah saya memilih model pembelajaran PyCam ini diterapkan dan diaplikasikan di dalam kelas. Yang namanya model pembelajaran pasti ada yang namanya kelebihan dan kelemahan. Nah, apa saja kelemahan dan apa saja kelebihan dari model pembelajaran PyCam ini? Kelebihan dari model pembelajaran PyCam ini yaitu PyCam PyCam dapat mengembangkan kerjasama siswa dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, PyCam bisa mendorong siswa lebih aktif, inovatif, kreatif untuk memecahkan suatu masalah atau materi yang dijelaskan oleh guru tadi. Apakah ada kesulitan di dalam materi yang dijelaskan, maka di sini siswa dituntut harus mampu dan bisa memecahkan masalah tersebut, menemukan solusi agar materi tersebut bisa dipecahkan, bisa diselesaikan jikalau materi tersebut bermasalah atau sulit diserap oleh siswa. Yang kedua, model PyCam ini mendorong siswa untuk maju sampai kesuksesan, karena proses pembelajaran model pembelajaran PyCam ini yaitu menuntut keaktifan, inovatif, kreatif siswa sehingga membuat siswa menjadi senang dan nyaman. Nah, bagaimana pula dengan kelemahan model pembelajaran PyCam ini? Model pembelajaran PyCam ini memiliki kelemahan. Yang pertama, pembelajaran ini belum mengajarkan kecakapan hidup. Yang kedua, model pembelajaran ini kelemahannya perbedaan individual secara siswa belum diperhatikan. Yang ketiga yaitu guru belum memperoleh kesempatan menyaksikan pembelajaran PyCam. Itulah kelemahan yang ada di dalam pembelajaran PyCam. Namun, dari kelemahan tersebut kita bisa menemukan kelebihan-kelebihan, apa saja kelebihan dari model PyCam ini. Nah, lalu saya sebagai calon guru pendidikan ekonomi, bagaimana pula pengaplikasian model pembelajaran PyCam ini di dalam pembelajaran atau materi ekonomi? Uh, Yaitu mungkin model pembelajaran ini di dalam pembelajaran ekonomi itu juga cocok untuk diaplikasikan. Mengapa? Di dalam pembelajaran ekonomi pasti banyak ditemukannya yaitu permasalahan, baik permasalahan pendapatan maupun permasalahan penduduk ataupun permasalahan negara dan sebagainya. Nah, melalui pembelajaran ini siswa harus mampu menjelaskan dan harus mampu menemukan pemikiran-pemikiran yang baru bagaimana cara memecahkan masalah yang ada di negara, baik masalah pendapatan maupun masalah kemiskinan maupun masalah penduduk. Itu siswa harus mampu menemukan solusi agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Nah, melalui pembelajaran PyCam ini dengan keaktifan siswa, keinovatifan siswa, maka bisa siswa ini menemukan cara-cara baru sehingga eh, permasalahan ini bisa dipecahkan dengan semudah-mudahnya gitu. Sesulit-sulit pun masalah pasti bisa dipecahkan kalau siswa kita itu sangat kreatif dan inovatif dan bisa bekerja sama dalam memecahkan permasalahan tersebut. Nah, itulah paparan tentang materi PyCam bagi saya. Saya sangat setuju dengan model PyCam ini diterapkan di dalam proses belajar mengajar dan diterapkan dan mengaplikasikannya di dalam proses belajar mengajar di kelas. Baiklah, mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Kalau ada kata yang salah atau segala kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.